hukum merek ini penting, terutama untuk perdagangan, terutama untuk melindungi pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga. Masih dengan program kemitraan AI Jakarta Pusat dengan Hukum ID. Kali ini saya sedang bersama dengan abang saya, Felix M. Tambunan, SH LLM, yang merupakan pengurus AI Jakarta Pusat bidang organisasi dan juga pengurus di BAM, Badan Arbitrase dan Mediasi HAKI, sebagai bendahara. Gitu, Bang. Apa kabar, Bang? Baik. Selamat datang. Selamat datang di Sekretariat AI Jakarta Pusat. Betul. Kami sedang berada di Sekretariat AI Jakarta Pusat. Tanpa membuang waktu banyak, aku mau bahas sama abang itu masalah haki. Haki itu kan banyak turunannya tuh, merek, terus hak cipta dan sebagainya dan sebagainya. Dan selain itu dari misalnya merek juga turunannya juga banyak gitu ya bang. Dan kalau nggak ngerti, ya artinya lumayan ribet juga karena banyak regulasi, banyak peraturan yang eh, bisa dibilang tumpang tindih juga antara satu dengan yang lainnya. Nah, aku mau tanya sama abang, apa yang menurut abang apa yang dimaksud dengan haki itu sendiri dan apa saja turunan dari haki itu, apa saja yang termasuk dalam? Oke, jadi haki ini cukup luas ya cakupannya ya. Kalau saya bisa sebut itu ada hak merek, paten, desain industri, kemudian rahasia rahasia dagang, termasuk juga desain tata sirkuit. Jadi cukup luas cakupannya. Nah, tapi apa sih yang menarik dari haki ini? Yang menarik haki ini adalah hasil karya dari manusia Hmm. yang perlu dilindungi secara hukum, Hmm. gitu. Dan agar pemiliknya juga dapat menggunakan hak-hak ini dengan luasa tanpa ada pihak ketiga yang menyalahgunakannya. Jadi ini bersifat eksklusif kayaknya. Dan tentu ada diberi waktu tergantung batas waktu ya. Untuk merek itu untuk perlindungannya 10 tahun lebih panjang. Ada juga rahasia dagang, sepanjang dia dilindungi, sepanjang itulah dia dilindungi. Gitu. Jadi memang tergantung. Tapi umumnya semua adalah hasil karya semua manusia. Tadi abang menyinggung masalah penggunaan oleh pihak ketiga. Artinya dan berbatas waktu. Itu bisa abang lebih jelaskan lebih spesifik, lebih konkret. Kenapa misalnya yang tadi abang sebutkan itu hanya 10 tahun, terus tahun berikutnya diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang apa? Ya, Nah, jadi menarik sih. Saya ambil contoh untuk merek ya, yang paling mungkin orang pada umumnya pasti akan gampang mengenali. Untuk merek itu kalau di undang-undang bahasanya adalah hak eksklusif ya untuk menggunakan. Jadi ini bukan beda sama kayak hak-hak yang lainnya. Ini hak eksklusif untuk menggunakan. Jadi terbatas. Dan untuk apa? Untuk kegiatan perdagangan. Gitu loh. Nah, hak ini diberikan untuk suatu eh, apa gitu kan produknya? Yaitu tanda pengenal. Contoh, kalau kita merek Toyota, kita kenal mobil-mobil Toyota itu ketika dikasih label Honda, kita akan kenal produk-produk Honda itu apa. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah tanda pengenal. Nggak cuma di produk, jasa juga. Ya, jasa juga kita juga mengenal hal itu juga. Artinya sebagai tanda mengenal. Dan juga eh, ketika produsen atau pelaku usaha memberikan merek kepada produknya dia berharap agar para end usernya atau penggunanya juga mengenali produk-produknya dia dan memastikan itu produk berasal dari dia. Nah, tapi hubungannya dengan pihak ketiga, memang ketika suatu merek sudah menjadi suatu apa ya, suatu yang mulai dikenal oleh masyarakat selalu itu pasti akan merujuk kepada produk-produknya dia. Contoh saya ambil kasus
yang pernah saya tangani baterai aki mobil yang cukup terdepan saat ini untuk merek tersebut GS lah ya, saya anggap GS dari Jepang. Orang akan tahu tuh apa tuh baterai GS itu dan bagaimana kualitasnya. Dan tentu gampang pihak-pihak ketiga akan menirunya karena eh, pihak ketiga ini orang-orang ini akan mencoba membonceng ya, berharap produk-produk yang palsu ini menggunakan produknya menempelkan nama GS itu orang akan tertipu di end user ini gitu. Seakan-akan dia beli asli padahal tidak gitu gitu. Jadi itulah kenapa hukum merek ini penting terutama untuk perdagangan, terutama untuk melindungi pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga terutama. Nah, kalau seandainya merek itu dipergunakan tanpa izin gitu Bang. Misalnya kayak tadi Abang bilang, misalnya GS, dia digunakan oleh orang lain yang mengatasnamakan itu. Cuman produknya grade-nya jauh banget di bawah dari si GS ini gitu. Jadi itu apakah nanti si pemilik GS ini bisa mempidanakan atau eh, gimana? Atau perdata itu hitungannya? Ya, jadi ketika seorang diberikan hak merek, seperti saya bilang, dia dapat mempertahankan hak ini terhadap pihak ketiga. Apa upaya yang bisa dilakukan? Ya, ada banyak upaya, baik secara perdata maupun pidana. Kalau di perdata, kita bisa melakukan gugatan pelanggaran merek. Itu diatur di Undang-Undang Merek. Sedangkan di sisi pidananya, di Undang Merek juga membuka celah di pasal, kalau tidak salah 100 dan 102 kalau nggak salah. Itu kita dapat, pemilik merek dapat mengajukan laporan polisi, maupun ke polisi maupun ke PPNS di Dirjen KI untuk melaporkan para penjual-penjual ini. Itu bisa gitu. Nah, bedanya apa yang membedakan perdata dan pidana? Kalau di perdata yang dikejar adalah ganti rugi dan ada upaya untuk menghentikan produksi tersebut. Contoh, jika saya pemilik GS mengajukan upaya pelanggaran, dia bisa meminta di gugatannya untuk mendapat ganti rugi sejumlah kerugian diterima, termasuk penghentian perintah untuk menghentikan penjualan tersebut. Berbeda ketika dipidana. Yang dipidana, yang dikejar adalah hukuman badan. Masuk. Masuk hukuman badan. Yang dikejar adalah hukuman badannya. Makanya ancamannya itu kalau tidak salah 5 tahun. Penyalahgunaan merek itu. Betul. Penyalahgunaan. Apakah hanya apakah hanya yang memproduksi, yang menjual juga? Penjual juga. Menjual kena itu kalau nggak salah di 102. Jika dia tahu bahwa barang itu memang barang palsu. Jika tidak tahu. Nah jadi kalau kita membicarakan tahu tidak tahu, sebenarnya pembuktiannya tidak mudah ya. Kenapa? Tentu dari para penjual barang palsu selalu berargumen, kita nggak tahu tuh barang palsu apa tidak. Tetapi sebenarnya tidak sulit sebenarnya untuk penyidik maupun hakim untuk melihat apakah orang ini tahu atau tidak. Kenapa? Biasanya para pembuat barang palsu ini punya pengetahuan yang cukup terhadap barang tertentu. Saya ambil contoh untuk aki di mobil yang tadi saya bilang. Gak sembarangan orang akan memproduksi barang palsu untuk barang GS, untuk aki mobil. Pasti dia orang yang mempunyai pengalaman, tahu pasarnya, tahu bahwa ada kebutuhan di masyarakat. Nah, biasanya kita gampang lihat dari bahwa memang tadinya dia adalah penjual biasanya. Penjual barang itu kemudian beralih untuk menjual barang. Atau mungkin ada juga yang saya temukan beberapa pelanggaran itu mantan karyawan biasanya. Nah, mantan karyawan yang biasa memproduksi, membantu memproduksi di pabrik, dia tahu cara membuatnya.
Jadi dia buat. nggak dapat dia buat. Nah, itu yang paling gampang biasanya kita ketahui. Dan pembuktiannya sebenarnya tidak sulit ya, gitu loh. Jadi kalau dari sisi pengusaha agak gampang biasanya. Nggak apa-apa ini memang niatnya memang menjual untuk barang palsu atau bagaimana sih data. Dirunut gitu kan, Pasti diikutin bisa, jejaknya, bisa ya, bisa. bisa. Bang, kenapa mengurus haki ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk pebisnis? Nah, ya menarik nih. Eh, Ting Haki ini terutama merek ya, yang dari sisi merek ya, penting harus diurus segera tentang mereknya. Yang pertama itu sebagai identitas dia sendiri, Identitas. identitas produk barang yang diproduksi sama dia. Artinya tentu dari pelaku usaha akan menunjukkan kualitas dan kualitas dari produk tersebut kan. Kemudian dengan adanya investisi, dia dapat lebih mudah untuk menginvest apa namanya promosi-promosi, mengembangkan R&D, bagaimana tadinya saya anggap oleh aki mobil lah saya cuma, yang tadinya aki basah, bagaimana dia menginvest bagi aki kering, bagaimana kita buat aki nggak basah sekali jadi kering nggak begitu. Nah itu kan ada apa namanya biaya-biaya kan. Nah dengan adanya merek itu, dia itu bisa memberikan identitas produk-produknya, gitu ya. Yang kedua, sebenarnya untuk pembeda dengan produk-produk sejenis juga, terutama untuk kompetitor ya. Jadi itu dari sisi bisnisnya. Yang bagaimana dari sisi untuk penegakan atau sisi hukumnya? Perlu kita daftarkan merek. Mengapa? Untuk kita mengantisipasi barang-barang palsu. Barang-barang palsu karena ketika seseorang mempunyai hak merek dibuktikan dengan sertifikat merek, dia punya hak untuk mengenforce atau melakukan penegakan hukum. Dalam seperti saya bilang, pidananya, gugatan juga bisa. Nah, apakah dia juga dimungkinkan juga untuk apabila ada orang mencoba-coba mendaftarkan merek yang sejenis. Contoh yang saya pernah hadapin kasus GS, ada orang mendaftarkan merek GSJ atau GST yang Disambung T-nya. Nah, jadi banyak orang berusaha memodifikasi merek yang terdaftar dengan mendaftarkan. Dengan ada kita mendaftar, itu menjadi alasan kita untuk mengajukan permohonan pembatalan. Dan dari sisi Dirjen KAI jadi alasan juga untuk Dirjen KAI untuk melakukan penolakan. Artinya dari pemilik merek, dari pelaku usaha mempunyai perlindungan yang perlindungan hukum atas mereknya dia. Jadi penting merek ini menjadi prioritas utama, gitu ya, untuk didaftarkan. Jadi saran saya segera daftar merek Anda, jangan kenakalan sebelum jadi terkenal, sebelum menyesal, sebelum orang menggunakannya, gitu ya, mendaftarkannya itu penting. Bang, ada kasus begini Bang. Misalnya nih, saya sudah bikin satu produk yang bernama Hukum ID misalnya, tapi saya belum mendaftarkan merek itu, misalnya gitu Bang. Tapi di rentan perjalanan waktu itu ada yang menggunakan Hukum ID, tapi dia mendaftarkan duluan. Nah itu kan banyak terjadi di masyarakat tuh, gitu. Nah itu apa Bang? Fenomenanya itu apa dan solusinya bagaimana? Ya, kalau kasus yang tadi Ibu ceritakan sebenarnya bukan kasus yang baru, itu udah banyak cerita. Eh, Sebenarnya pembuat undang-undang juga sudah mengantisipasi itu sebenarnya. Memang ada, kalau kita balik ke pokok undang-undangnya, kita menganut yang namanya first to file. First to file. Apa itu first to file? Hukum akan diberikan, perlindungan hukum akan diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Jadi dasarnya adalah permohonan, siapa yang pertama kali mengajukan permohonannya.
ajukan permohonan untuk itu memang ada dianut di beberapa negara. Tapi ada juga paham yang dianut di beberapa negara lainnya itu first to use. First To use. to Siapa use. yang menggunakan pertama. Hmm. Jadi biasanya dibuktikan dengan brosur-brosur pengungkapan, pameran, pendaftaran usahanya dia. Nah, jadi itu gampang tuh pembuktiannya. Jadi siapa yang pertama kali? Nah, sekarang balik ke Indonesia. Sebenarnya undang-undang yang dipakai di Indonesia, undang-undang merek adalah pahamnya adalah first to file. Terus bang, bagaimana dengan kami bang yang pertama kali menggunakan? Terus tiba-tiba ada orang yang mendaftarkan tanpa sepengetahuan kami dengan tanpa sepengetahuan untuk mendompleng merek kami atau menggunakan secara ilegal. Ya. Jadi dimungkinkan di undang-undang ada gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar yang diajukan oleh pemilik merek yang belum terdaftar. Itu ada. Saya lupa pasalnya, cuma nanti bisa dicari. Tapi ada dua syarat yang harus diperhatikan. Pertama, dirimu harus mengajukan permohonan dahulu. Jadi ketika permohonan merek, tanya contoh, ada orang mendaftarkan hukum ID yang sudah terdaftar. Nah, ketika kamu mengajukan gugatan, kamu daftarkan dulu permohonan. Hukum ID-nya itu ke Dirjen KAI. Dasar permohonan itu, ini baru permohonan ya, belum terdaftar, bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan. Nah, dalam prakteknya penting bagi pemilik merek yang belum terdaftar ini untuk menunjukkan bukti-bukti awal. Bukti-bukti awal apa sih? Bukti awal first use-nya, pengguna pertamanya. Berupa mungkin pengungkapan pertama kali. Biasanya bukti-bukti awal itu yang hakim harus mempertimbangkan. Tekniknya banyak contoh pendaftaran brosur-brosurmu atau pengungkapan kamu di internet atau di website yang pertama kali dia menggunakan Ada jejak ya? ada jejak digital. Jejak digital sebenarnya paling gampang dicari ya dan sulit dihapus. Nah, jadi itu biasanya menjadi preliminary evidence. Nah, jadi yang menjadi dasar hakim untuk me, 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 menerima dirimu untuk menjadi pihak menuju pembatalan. Dan bagaimana ada kasus-kasusnya yang berhasil ada beberapa kasus yang berhasil gitu. Tapi ada juga yang kalah ya? Sampai sekarang saya belum mendengar ada yang kalah ya. Mungkin ada yang kalah, mungkin saya belum dengar. Tetapi sepanjang bukti-bukti awalnya valid, kuat, dan obvious ya, jelas, yakin pun teriyakini, saya rasa nggak sulit ya untuk dikabulkan ya. Bang, merek ini kan tidak hanya di Indonesia. Merek itu banyak sosmed kayak LV apa. Itu beda nggak sih cara pengurusannya antara di sini dengan di sana? Pengurusan atau pembedaan produknya? Pengurusan merek itu. Oh, oke. Jadi gini, kita mesti menarik ke paham bahwa Indonesia undang-undang merek ini adalah produk ketika Indonesia masuk di WTO 95 tahun 1995 di mana di WTO itu ada namanya ketentuan atau perjanjian TRIPS di mana mau tidak mau ketika menjadi anggota WTO Indonesia harus mengadopsi. Jadi sebenarnya ketika sudah diadop dan dijadikan peraturan sebenarnya ketentuannya dan pemberlakuannya hukum merek atau haki yang lain itu tidak berbeda. Banyak prinsip-prinsip yang di luar sana yang banyak juga dipakai di Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berbeda. Cuma mungkin yang ada paham-paham seperti first to file, first to use itu aja yang mungkin berbeda. Itu lebih kepada pilihan dari negara-negara tersebut. Untuk Indonesia kita first to file. Kayak di Amerika kalau tidak salah itu first to use.
Persetuju sih. Hmm. Eh, itu kan jelimet banget tuh Pak. Hmm. Maksudnya ngejelimet itu karena syaratnya terus harus ada kalau barang itu uji coba ya kan, misalnya oleh Kumham atau pihak terkait, stakeholder terkait. Nah itu eh, step apa yang harus diperhatikan oleh para pengusaha ini untuk melindungi dirinya dalam hal melindungi mereknya? Ya, menarik ya. Kalau dari sisi pengusaha bagaimana berikutnya? Sebenarnya kalau diperhatikan dalam eh, produk-produk yang ternama, para pengusaha tersebut sudah sampai bagaimana melindungi kualitas produknya, bahwa produk dengan merek tertentu itu punya kualitas yang bagus. Saya ambil contoh saya ada beberapa minuman likor ya beralkohol itu, yang saya pernah tahu itu kayak Johnny Walker dan vodka dan sebagainya. Mereka sangat melindungi produk-produk mereka agar tidak dipalsukan. Hmm. Dengan cara apa? Mereka ada membuat satu seal biasanya untuk melindungi agar produk mereka ini tidak di-retail lagi atau dipakai lagi, eh, atau dipalsukan, dioplos. Ada bermacam-macam. Ada beberapa produk-produk apparel atau tas-tas seperti LV, bagaimana dia membuat identitas-identitas tertentu yang sulit ditiru, atau hologram-hologram tertentu yang sulit ditiru, sehingga tidak mudah bagi para penjiplak ya untuk menjiplak. Nah, mereka sebenarnya sudah melakukan itu. Beberapa apparel kayak yang saya tahu kayak baju-baju Harley Davidson itu mereka punya ciri-ciri tertentu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan bukan dari sisi pengusahanya, tapi dari sisi end usernya. End user dalam hal pemakai. Betul. Banyak faktanya di lapangan, end user atau pemakai itu terjebak dalam membeli barang-barang yang palsu, dikira asli. Memang itu banyak kita temukan. Sebenarnya dari end user itu dapat memilih juga, pasti mengetahui dengan mudah. Biasanya dari kualitas barangnya. Ataupun sebelum membeli, dia bisa dari harganya. Biasanya barang palsu cenderung mirip. Murah ya? Mirip murah. Makanya dibutuhkan kesadaran juga dari end user atau pemakainya. Contoh, jika kita membeli sesuatu, kita mesti cari tahu informasi. Jangan sembarangan membeli, gitu loh. Contoh, anggaplah kita lihat di depan kita mic. Kita mesti tahu juga kualitas built-in-nya, gitu loh. Karena ada harga, ada barang biasanya. Nah, itu sangat ketara biasanya. Nah, itu biasanya menjadi alasan-alasan eh, kita untuk memilih. Dan coba kita menghindari juga membeli dari toko-toko yang tidak resmi, Black market. black market, kita hindari. Lebih bagus kita membeli langsung dari official store-nya atau dari toko resminya. Ataupun kalau kita nggak eh, membeli barang itu, nggak harus branded tertentu. Kita bisa menggunakan para kompetitor yang lain yang mungkin kayak UKM, kayak tas kan nggak harus branded. Atau kayak LV pasti ada tas sejenis yang modelnya beda, tapi branded lokal. Tuh. Nah itu kan lebih baik dibandingkan kita membeli barang branded tapi palsu. Jadi itu yang menjadi sangat disayangkan gitu. Jadi saran saya akan mendorong dibanding kita harus membeli barang branded. Kenapa kita nggak mencoba barang tas yang sejenis, cari brand yang lokal dan asli? Selain membantu teman-teman kita di UKM juga. Kualitas juga kita nggak kalah ya. Betul, betul.
Bang, Abang udah nyinggung masalah UMKM. Dan sekarang itu kita ada fenomena baru yaitu belanja online. Dan tinggal tik, tik, gampang kan. Dan itu bisa sampai tidak hanya di pasar lokal, tapi dia tembus ke, ambil pasar internasional. Dalam hal ini kita impor. Impor sekarang, impor dalam skala kecil juga bisa. Nah itu eh, bagaimana cara, kan kita nggak tahu nih Bang, ini barang asli atau palsu atau dia dibikin siapa yang bikin atau yang penting oh ini murah, masyarakat di online kan murah murah berapa gitu. Nah itu bagaimana cara masyarakat melindungi dirinya untuk yang seperti itu, belanja yang bijak tuh itu bagaimana? Tadi abang menyinggung eh, barang tiruan pasti murah. Nah selain itu apa lagi? Kan barang nggak mungkin kan datang dulu, baru pas dibuka, wah zong gitu. Gitu. Ya, jadi memang perlu ada kesadaran dari pelaku usaha juga ya. Pelaku usaha itu nggak boleh tinggal diam, dia mesti lebih aktif. Dia sebenarnya bisa menggunakan apabila dengan online itu dia bisa lebih aktif menggunakan sosial media seperti Instagram, website, aplikasi, dan perlu publikasi-publikasi yang menunjukkan bahwa bagaimana mencirikan barang produknya dia, mana yang asli, mana yang tidak. Sebenarnya gitu. Dan juga dia harus bisa menunjukkan informasi mengenai jika mau beli barang asli pun secara online, kamu bisa cari di Tokopedia, Shopee atau bagaimana dan punya akun resminya. Memang sebenarnya harusnya didorong ke arah sana ya. Jadi harus kesadaran dari pelaku usahanya. Karena kita sulit berharap hanya kepada end user. Kami sadari para luar di bidang hak ini memang ada keterbatasan masyarakat. Kita nggak bisa pukul rata masyarakat kita ya. Ada yang eh, masyarakat yang well educated ya, dan ada juga yang mungkin belum teredukasi dengan baik gitu ya. Jadi harusnya dipermudah. Kalau well educated saya nggak khawatir ya, karena mereka akan sangat cerdas memilih barang-barangnya, nggak sembarangan memilih. Tapi bagaimana teman-teman yang tidak, tuh kan? Nah, mereka tuh harusnya dibantu. Uh, jadi sosial media dan juga itu harus berjalan. Yang kedua adalah pelaku usaha harusnya nggak bisa tinggal diam. Dia harus seperti tadi kita bicarakan di awal, hak merek itu hak eksklusif. Dia bisa melarang orang menggunakannya. Usaha itu berhak atau punya hak untuk mengenforce atau melakukan penegakan hukum terhadap barang-barang palsunya. Jadi supaya tidak rugi, harusnya pengusaha juga punya inisiatif ya. Harus turun terjun ke lapangan, memantau pasarnya dia, cek barang-barang kompetitor, ada nggak barang-barang yang dipalsu, dan dia harus aware itu gitu. Sebelum teman-teman kita masyarakat di bawah ini terjebak gitu. Kita memang nggak bisa kita hindari memang masyarakat ini membeli barang-barang palsu. Mungkin untuk teman-teman yang brand-brand terkenal gampang, beberapa informasi kan gampang mereka lihat. Tapi bagaimana kayak produk Indonesia yang saya ambil contoh Brodo ya, Brodo itu kan produk Indonesia. Nah dari Brodo sih mesti harus terjun langsung itu bagaimana memprotek dia punya barang, mulai dari belinya, bungkusnya, store-nya, dia harus perhatikan. Kalau bisa masuk ke online juga kita untuk beberapa market seperti Shopee, Tokopedia, juga kita harus melakukan penegakan gitu. Kita harus cek gitu. Jadi memang pelaku usaha mesti lebih aktif. Pelaku usaha harus lebih aktif itu ya. Cuman ada fenomena begini juga bang. Misalnya dengan sistem belanja online ini kan kita nggak tahu nih ini asli apa nggak, tiba-tiba datang. Yang penting masyarakat murah, intinya begitu. Datanglah barang. Nah, terus ketahuan sama yang punya brand, punya merek ini, dia dipidanakan. Nah, itu bisa nggak sih atau apakah ada jalan lain selain pidana? Mediasi dulu kek atau bagaimana gitu? Karena ada satu contoh kasus tuh dan lampunya Indohannya
harganya 100.000 kali atau 78.000, tapi dia harus bayar 300 juta untuk si yang melaporkan. Baik. Jadi sebenarnya hal ini sudah ditangkap dari DJKI, terutama di PPNS ya. Jadi jika penegakannya mereka itu mereka akan mendorong ke arah mediasi. Karena jujur dari beberapa pelaku usaha yang menjadi klien saya, eh, kita akan menyarankan ke pelaku usaha itu untuk menghindari penegakan atau razia atau melakukan polisi pada para penjual-penjual retail atau toko-toko kelontong. Kenapa? Pertama, memang mereka belum well educated seperti yang tadi saya bilang, dan juga memang skalanya kecil. Memang target yang biasanya saya akan dorong itu kepada para pembuat biasanya barang-barang palsu, karena itu obvious, mereka memproduksi. Nah, jadi biasanya kita akan dorong ke sana. Tapi dalam kasus yang tadi Mbak sampaikan, biasanya di PPNS itu akan mendorong kepada mediasi. Sebenarnya juga ada di polisi, restoratif justice juga didorong. Banyak saya lihat penyidik-penyidik juga memandang bahwa tidak jadi worth it ya ketika toko-toko kecil ini dipermasalahkan gitu loh. Mereka akan mendorong pelaku usaha ini untuk mencari yang lebih besar. Siapa pembuatnya? Kasihan juga mereka. Nah, ada beberapa solusi yang kami sebagai konsultan atau lawyer di bidang hak yang ditawarkan pada pelaku usaha. Pertama, biasanya kami akan tawarkan untuk somasi atau surat menyurat warning letter. Selain biaya yang murah, mereka juga akan bagian jadi edukatif buat mereka. Dan juga akan lebih murah bagi pelaku usaha karena retail itu kan banyak nah. Pokoknya jika saya ada perkara masalah cukur kalau masalah pisau cukur atau merek ternama itu dijual di beberapa toko kecil-kecil. Padahal bukan ori. Bukan ori. Udah jelas bukan ori, dijual toko-toko kecil. Memang tidak masuk. Kalau bagi saya sangat tidak masuk akal kita penegakan. Kita lebih bagus mendorong kepada warning letter atau peringatan. Siapa tahu mereka memang belum tahu. Atau biasanya ada fenomena di mana ada sekarang canvasser biasanya atau salesman yang suka datang ke toko-toko menawarkan produk-produk. Nah, itu banyak menjual barang-barang palsu. Dan makanya mereka banyak kan menjual pada toko-toko retail guys. Nah, hal ini yang dan mereka selalu mengatakan bahwa oh ini barangnya asli kok, apalagi di labelnya jelas, printnya bagus, informasi di belakangnya jelas produksi apa. Banyak mereka ini terjebak karena mereka berharap oh ini palingan sisa produksi atau barang rijekan dari pabrik yang asli, jadi sama-sama asli itu. Padahal bukan, itu palsu. Nah, jujur banyak di lapangan itu saya temukan. Dan biasanya kami tentu sebagai konsultan atau lawyer lebih mendorong ke arah sana. Tapi apabila sudah sekali, dua kali kita sampaikan masih mbak Lelo memang ini pemain. Biasanya kalau kita sudah sampaikan tapi masih menjual, memang udah apa ya residivis ya. Dia bidangnya gitu, udah bandel. Biasanya melakukan penegakan kita mengeskalasi penegakan kita dengan laporan polisi atau gugatan. Nah, itu bisa kita pakai. Makanya untuk kayak kasus-kasus terlibat lagi, memang lebih bagus kita dorong ke sana. Gitu. Dan saya rasa juga pelaku usaha akan berpikir dua kali. Buat apa saya memaksa untuk toko kecil kan? Kalau tidak memberikan impact apapun gitu. Apakah merek itu bisa kita kaitkan dengan hak cipta? Ya kan, misalnya kita menciptakan satu desain, terus kita mau urus mereknya nih, itu bisa dikaitin nggak? Atau kalau berhubungan dengan desain itu apa saja? Apakah merek aja, atau ada di situ kan rahasia dagang nggak mungkin? Ya apaan sih? Itu kan programnya masih. Tapi kalau kita menciptakan satu desain
Terus apa yang harus dilakukan? Baik, menarik nih. Banyak orang berpendapat ketika dia menjadi suatu desain ya, untuk jadikan suatu merek, didaftarkan di beberapa banyak Hmm. cipta masukin dan apa merek masukin gitu ya. Tetapi bagi saya sebenarnya kita lihat dari penggunaannya ya. Kalau merek itu eh, jelas dikatakan itu sebagai suatu tanda untuk usaha untuk bisnis kegiatan usaha kita ya, dan kita punya approach untuk menggunakannya. Jadi indikatornya lebih ke kegiatan ada kegiatan usaha. Beda dengan cipta. Cipta itu lebih ke arah contoh saya lihat di belakang kita ini ada lukisan. Lukisan ini berarti ada penciptanya. Kemudian nanti ada pemegang ciptanya siapa. Nah itu lebih ke arah sana gitu. Dan prosesnya juga berbeda. Kalau dicipta tidak hanya pencatatan, tidak ada pemeriksaan. Sistemnya deklaratif, mendeklar. Beda ketika dimasuk ke merek. Merek itu ada proses pemeriksaan. Bayangkan proses dari sejak permohonan sampai terdaftar itu hampir setahun lebih. Ada proses pengumumannya, tiga semua orang tahu, yang nggak tahu. Kemudian ada yang tahu aja bisa maju ke berat. Kemudian ada pemeriksaan substantif dari pemegang dari Dijen KAI. Jadi banyak pemeriksaannya, gitu loh. Nah, banyak orang menggunakan taktik itu ya. Tapi bagi saya sih lebih bagus kita fokus apabila kita memang punya usaha dan mau bikin untuk menjadi suatu identitas atau usaha kita. Jadi kami ya daftarkan merek aja. Kalau Kalau hak ciptanya atau apa? hak cipta itu sebenarnya enggak, ya terserah ya. Bagi saya tidak terlalu signifikan ya. Tapi saya menghindari agar hak cipta itu jangan sampai menghalangi merek. Artinya, Bisa. ya kita jadi gini, dalam pemeriksaan substantif ini kita memang haknya dari pemeriksa ya. Dia bisa mencari informasi dari mana aja. Dari Google, dari daftar merek yang dia punya. Jangan sampai hak cipta yang kita sudah daftarkan itu menghalangi pendaftaran kita. Itu loh. Saya sih lebih tetap mengharapkan kita fokus ke merek-merek aja dulu. Masalah nanti dicipta ada variasinya kah? Kalau contoh yang saya sering lihat itu gambar Yankee softball itu ya. Itu kan bagi variasi-variasinya warna-warni ya. Nah, itu masuk ke ciptanya. Tapi kita perlu lindungi logo Yankee itu gitu sebagai satu brand. Itu dulu kita selamatkan dulu gitu bagi saya. Baru nanti terserah mau dimodifikasi bagaimana itu cipta boleh. Tapi saya juga berharap apapun brand itu kita harus lindungi. Contoh yang paling gampang kata GS yang tadi saya balikin balik lagi ya. Kata GS itu tidak hanya dikenali dari bentuk kata huruf GS atau workmark ya, G sama S. Tapi perlu dilihat bahwa di situ ada font. Fontnya sangat unik. Warnanya pun unik. Gitu. Ada warna-warna birunya itu unik. Dan apa dan dan itu perlu dilindungi juga. Nah, biasanya kalau beberapa perusahaan besar, selain kata workmark GS-nya, dia juga melindungi GS dengan font tersebut. Gitu. Nah, itu penting gitu. Guna melindungi GS dengan warna itu. Bisa juga dikasih hitam putih untuk melindungi gaya font dia. Gitu. Jadi apapun ceritanya dan pihak ketiga mau coba kotak hati tetap terlindungi. Jadi saya lebih mendorong kepada dibandingkan kita dapat cita, kita lebih fokus ke merek itu karena pada akhirnya penegakan hukum itu dilihat dari hak gimana yang kamu terdaftar. Kalau di merek itu sangat gampang pembuktiannya. Kenapa? Pasti terkait dengan usaha. Gak mungkin tidak. Tuh. Dan juga di merek kita ada pembuktian bersama pada seluruhnya ada atau pada pokoknya.
Nah, itu lebih gampang pembuktiannya. Kalau di cinta sama desain tidak ada itu, lebih ke kesannya. Contoh di gambar gambar foto ini ada kesannya, apa yang menarik dari gambar foto ini itu bisa kita lihat. Nah, jika ada orang mencoba kalau mengambil gambar foto ini, misalnya membuat duplikatnya, bisa kelihatan mana gitu kesannya. Memang itu agak lebih sulit bagi saya. Kalau saya pribadi sebagai konsultan KI, saya akan lebih gampang pembuktiannya di merek. Mereknya. Karena satu huruf aja ditambah, itu udah ada persamaan pada pokoknya. Dan kalau seandainya misalnya kita yang berkaitan dengan abstrak yang desain itu kan kita berhubungan dengan naluri, dengan taste kan gitu. Itu Nah, itu apa tolak ukurnya? Kan naluri tes tes aku dengan tes apa belum tentu sama. Terus tiba-tiba aku bikin kotak-kotak terus ditiru. Nah, itu gimana? ya, jadi memang seperti saya bilang, pembuktian di cipta itu tidak mudah ya. Yang meskipun kelihatan tahu kita itu sama, berbeda, tapi kita tahu itu sebenarnya sama. Pembuktiannya lebih ke arah kesan yang kita terima. Contoh, eh, ini kita anggaplah sebagai suatu sculpture ya, suatu patung. Ketika ada patung yang serupa tapi tak sama, tapi serupa itu bisa kita kelihatan dari kesannya, bentuknya, eh, apa cara membentuk ornamen ini gitu kan. Nah, itu bisa kita kerasa. Memang pembuktiannya lebih ke arah situ. Ada dulu kita ada kasus yang menarik mengenai hak cipta atas tarian atau senam kalau nggak salah, cukup terkenal. Nah, itu juga dilihat apa yang gerakan yang mana yang membuat ciri khas dari Misalnya senam Zumba itu. gitu. Zumba, betul. Pasti ada gerakan-gerakan yang dilindungi di situ, yang menjadi ciri khas gitu loh. Jadi itu yang dilindungi. Nah, jadi memang tidak agak sulit ya pembuktiannya ya, karena kebanyakan hakim akan atau para penegak hukum kebanyakan memandang bahwa eh, eh, cipta ini mesti sama persis. Karena kalau berbeda dikit aja, beliau akan memandang, mereka akan memandang, oh ini berbeda. Nah, berbeda ketika kita masuk ke merek. Berbeda, tapi sama pada pokoknya, itu terlindungi. Berbeda tapi sama pokoknya. Ya, oke, contoh saya GS, GS1, GSC. Kan berbeda kalau panjangnya. Ada GS, itu bang saya GSC Pak. GS. Beda kok. Tapi pokoknya sama. Itu apa? Dia menggunakan kata GS-nya. Dia pakai font yang sama. Meskipun oh enggak Pak, ini warnanya merah. Itu gampang pembuktiannya. Dan itu diakomodir. Nah, kalau cipta agak sulit pembuktiannya. Abstrak kan, maksudnya Betul. dia berhubungan dengan naluri, dengan mindset, dengan Betul. apa. Bang, ini kalau yang tadi aku tanya mengenai merek dan hak cipta itu, mungkin para pengusaha apakah supaya dia menjaga itu kan ada misalnya satu barang itu berkaitan dengan ada merek dulu, terus nanti dia urus hak ciptanya, terus nanti urus apa lagi bisa kan bang? Bisa. Supaya Bisa. menjaga dari 7 arah mata angin supaya dia terlindungi gitu kan? Bisa. Bisa lo pakai produk buat gitu. Jadi untuk beberapa pengusaha tertentu, dia mempunyai satu, biasanya mereka untuk perusahaan besar ya, mereka punya satu divisi khusus hak intelektual. Mereka mulai melindungi dari mereknya, desainnya. Contoh Aqua, merek Aquanya, desain botol Aquanya, ya, desain tutupnya mereka lindungi. Ada juga mengenai kayak masa lebih ke produk-produk elektronik. Elektronik mereka masuk ke paten juga,
yang Paten ya. paten. Eh, ada satu paten yang menarik itu contoh ada kipas angin tanpa kipas. Hmm. Bagaimana Yang bulat menciptakan? itu. Daiso kalau tidak Iya. salah. Nah itu juga paten. Nah ambil merek Daiso, mereknya, desainnya, paten bagaimana membuat kipas tanpa kipas itu penting. Rahasia dagang gimana Pak? Kita ambil contoh Coca-Cola. Coca-Cola dia punya satu ingredient tertentu yang hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu. Dan KFC gitu. KFC mengenai apa bumbu masaknya. Nah ini ingredient cuma dia yang tahu. Jadi itu kan perlu dilindungi. Ada beberapa klien saya daftar nama konsumen atau toko retail itu juga masuk rahasia perusahaan. Nah itu juga penting karena semua apa sih membuat berbeda rahasia perusahaan ini? Rahasia perusahaan ini sesuatu informasi yang komersial, yang bernilai, dan pemilik rahasia dagang ini harus berusaha semaksimal mungkin melindungi dia. Apabila ketika ada permasalahan rahasia dagang, biasanya penegak hukum atau hakim akan melihat sejauh mana pelaku usaha ini menganggap suatu informasi ini rahasia dagang apa tidak, itu dilihat dari bagaimana dia menjaganya. Yang paling gampang dilihat dari mengenai peraturan perusahaan tersebut. Adakah karyawan kamu menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan perusahaan? Nah, Itu gimana? itu penting, makanya itu pembuktiannya itu. Ada juga beberapa, kalau kita perhatikan email-email pasti akan menjaga rahasia dari email tersebut karena butuh informasi-informasi. Nah, sepanjang itu ada dan karyawan itu melanggar ketentuan tersebut, maka itu dapat diajukan upaya hukum untuk rahasia perusahaan tersebut gitu. Nah, itu biasanya diajukan ke pengadilan negeri, bukan pengadilan niaga. Nah, jadi ciri-ciri khas yang mesti diantisipasi di rahasia dagang itu yang penting. Bernilai dan ada upaya dari pelaku usaha untuk menjaga itu rahasia dagang. Bernilai. Kalau nggak bernilai, bukan suatu rahasia ya. Kemudian dicantumkan Bang, misalnya di makanan di belakangnya bahannya apa dicantumkan tuh? Apa ada yang tidak tercantum di situ dia bikin? Biasanya dia tidak mencantumkan atau dia menyamarkan dengan nama lain untuk ingredientnya. Tapi tetap sebenarnya ada ada rahasia yang terpertahankan. Mungkin yang paling kemarin saya baru-baru ini nggak lama yang lalu saya nonton di YouTube mengenai Pocari Sweat. Film bagaimana dari perusahaan Jepang ini menciptakan Pocari Sweat itu dari bahannya infus. Jadi dia melihat fenomena ada orang berlari, berkeringat, kemudian bagaimana mengembalikan ion-ion. Masalah yang muncul adalah ketika mereka mempelajari menemukan satu ramuan untuk membalikan ion itu sudah menemukan, tetapi rasanya tidak enak, gitu, tidak enak. Nah, bagaimana untuk bisa diminum oleh masyarakat umum? Nah, campuran rasa itulah rahasia dagangnya dia, dan sampai sekarang masih terjaga dan tidak ada orang tahu. Ya itulah rahasia dagang. Jadi nggak cuma sebatas pada ramuan utamanya, kayak Pokarus malah ramuan masaknya. Bagaimana tidak pahit dan hambar. Nah itu rahasia perusahaan. Jadi batasannya itu cukup luas untuk rahasia perusahaan. Bisa data konsumen kita, yang buat rasanya, tidak harus yang pokoknya kayak Coca-Cola. Kan itu pokoknya itu ya, aromanya dia kan, gitu, racikannya dia. Nah jadi bermacam-macam dan itu harus diproteksi dari perjanjian-perjanjian ketika perjanjian kerja itu ya, karyawan. Betul. Kalau sana karyawan membocorkan, berarti ada pelanggaran rahasia dagang.
dan bisa lakukan upaya hukum. Dan itu pidana. Ada pidana. Tapi merugikan perusahaan, apa nggak Oh dicoba iya, secara pasti, data? pasti di merugikan perusahaan pasti. Tapi sudah terungkap mau gimana gitu kan? Nah itu bagaimana upaya pelaku usaha untuk mempertahankan hasil data itu. Tapi kalau kita misalnya kita berbicara pidana itu artinya ada ancaman hukuman. Dan di situ ancaman hukuman dilakukan untuk memberikan efek jerah. Tapi kan nggak jerah-jerah, oke? Dipasukan lagi, di apa tiru lagi gitu. Gimana menurut kamu? Ya, jadi fenomena ini memang seperti Mbak bilang, memang nggak ada habis-habisnya memang. Sangat mudah kita temui barang palsu ya. Tetapi saya nggak putus harapan ya. Sepanjang pelaku usaha itu mesti aware juga, mesti peduli bagaimana dia melindungi dari barang-barang palsu gitu. Jadi memang nggak bisa kita hentikan. Jadi itu mulailah melakukan perlindungan haki. Itu penting guna menjaga pelaku usaha itu. Jadi dan juga sebenarnya juga jadi baik juga untuk pelaku usaha untuk menjamin bahwa barangnya dia itu sampai kepada end user. Jadi sampai ke end usernya dia, yang akhirnya ujung-ujungnya menjaga nama baik pelaku usaha tersebut. Bahwa end user itu menerima barang yang berkualitas yang berasal dari dia, bukan dari orang lain. Jangan sampai end user ini tertipu dengan barang palsu, dia kira ini barang palsu ini barang asli. Ketika rusak, komplain, wah barang ini jelek. Nah kan itu dia nggak tahu. Nah itu makanya memang fakta di lapangan atau di masyarakat fenomena ini ada. Tapi makanya kembali lebih kepada pelaku usahanya sekarang. Bagaimana mereka terus menjaga. Yang menarik lagi juga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi. Ya, gunanya hak ini untuk berinovasi. Contoh, dulu kita mengenal bahwa saat ini banyak TV flat ya. Ya, TV flat ini udah ditemukan bertahun-tahun yang lalu. Mereka mengakomodir adanya TV konvensional yang tabu. Ya kan gitu. Banyak hal-hal, nah itu kan termasuk paten. Nah, dengan makin didorong dengan ada hak paten ini malah mendorong orang untuk berinovasi. Jadi aku agak mau sedikit melebar bang. Artinya kalau kita bicara paten, TV flat itu kan sekarang ada Samsung, ada Toshiba, ada apa segala macam. Nah itu beli dari yang menciptakannya atau eh, beli barang yang satu tiru sedikit terus nanti tambahin tuh komponen dikit atau apa gitu. Oke, jadi kita masuk ke paten ya. Baik. Jadi gini, ada sebenarnya jika orang menggunakan paten tertentu, dia harus punya contoh TV flat. Dia patennya, jika dia tahu bahwa paten itu masih hidup, masih bukan ada kalau tidak ada batas waktunya. Dia harus mencari tahu informasi mengenai paten tersebut. Dan biasanya mereka akan menggunakan perjanjian lisensi untuk menggunakan paten tersebut. Nah, jadi selama paten itu ada, mau tidak mau dia mesti bayar. Nah, paten itu kalau tidak salah ada batas waktu berapa tahun, lebih 60 tahun kalau nggak salah. Nanti bisa dicek di undang-undang kalau saya salah ya. Artinya cukup lama. Cukup lama. Ketika sudah lama, dia akan kembali menjadi umum. Yang paling gampang itu teknologi paten yang dimiliki oleh Volvo, di mana dia punya satu safety belt 3 titik yang mana seluruhnya sudah pakai. Artinya dia tetap diakui bahwa itu dulu paten milik Volvo. Tapi karena sudah masa waktu dan juga Volvo juga tidak mempermasalahkannya, itu menjadi suatu standar dipakai di semua kendaraan dan wajib mempunyai safety belt di 3 titik tersebut. Nah itu kan ciptaan dari Volvo. Nah itu bisa diperpanjang bang kalau seandainya
bisa bisa kalau kita nggak enggak, rela. sorry, kayaknya tidak ya, cuma coba cek ya, saya belum sampai ke sana ini. Bisa dikoreksi nah, tapi intinya sih kembali ke TV tadi itu paten itu tetap harus dapat izin dulu dari pemegang patennya, tetap melalui apa, melalui perjanjian lisensi. Nah, atau dia mencoba membuat inovasi baru. Rupanya kali ini dia punya TV flat, tapi bukan TV flat namanya, LED. Nah, kan ada yang baru 4K, itu tindakan baru-baru lagi. Nah, jadi dia punya hak untuk menggunakan paten tersebut. Nah, kan akhirnya mendorong untuk orang berlomba-lomba inovasi. Jadi jika suatu perusahaan stop inovasi, dia akan stop bersaing dengan bisnis itu, apalagi bisnis teknologi ya. Tuh, yang baru-baru saya tangani ini adalah adanya pelanggaran telekomunikasi. Nah, itu juga bagaimana teknologi ini kan berkembang. Kita mengenal dulu teknologi 2G, 3G, sekarang sudah terbaru 5G, nah gitu kan. Orang terdorong untuk inovasi. Makanya kenapa saya bilang paten ini adalah juga punya efek kepada pelaku usaha untuk memaksa mereka memacu untuk inovasi. Jadi untungnya apa untuk kita juga? Untuk melindungi Bang ya. Iya, melindungi kita juga dan kita menikmati dengan kemajuan teknologi itu kan. Intinya sedikit ribet nggak apa-apa, yang penting terlindungi ya. Betul. Usaha kalian terlindungi kan Betul. gitu ya. Mungkin ada yang Abang mau sampaikan closing statement untuk masalah merek. Ya, untuk merek saya akan meminta atau mengajak masyarakat secara luas, terutama pelaku usaha, untuk segera mendaftarkan hak intelektualnya guna mendapatkan perlindungan dari negara atas hak tersebut, dan juga mencegah pihak-pihak ketiga untuk mendompleng atau melanggar hasil karya dari saudara sebagai pelaku usaha, dan juga untuk melindungi usahanya saudara. Saya rasa hukum Indonesia sudah cukup, terutama di Jakarta yang intelektual ya, sudah cukup maju, dan juga teman-teman di konsultan KI dan pengacara KI juga sudah sangat maju. Anda juga bisa dapat menghubungi teman-teman terdekat yang Anda kenal untuk berkonsultasi bagaimana cara melindungi hak-hak Anda, bagaimana cara untuk mengantisipasi apabila ada pihak-pihak ketiga mencoba membuang dan mencuri atau menggunakan merek Anda, paten Anda. Itu sih. Dan kalau mau sedikit berkonsultasi boleh nanti cari Abang gitu ya. Ya. Tapi Boleh. bukan pro bono ya, karena itu berhubungan dengan bisnis. Jakarta Pusat terbuka untuk pro bono kecuali kasus ini, gitu ya, Bang ya? Iya kan? Iya. Oke, banyak sekali yang saya dapat dan saya juga akan pergunakan ini. Termasuk saya menemukan resep rendang, ya kan? Jadi cuma saya yang tahu gitu kan. Oke, terima kasih.